Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya, Sukiyoto Nama Budaya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas atau belajar tentang fenomena sikap keagamaan. Dan mari kita simak uraian materi berikut ini. Rekan-rekan mahasiswa, apa yang disebut dengan agama lebih merujuk kepada kelembagaan, kemudian kebaktian dalam aspeknya yang formal, dan juga ajaran termasuk tafsir-tafsir kitab-kitab suci, kemudian peraturan atau hukum-hukum yang ada di dalamnya, dan juga keseluruhan perangkat organisasi yang melingkupi segi-segi kemasyarakatan. Sedangkan religiusitas mengatasi atau lebih dari dalam arti agama yang tampak formal tersebut. Religiusitas lebih melihat aspek yang ada di dalam lubuk hati, getaran hati nurani, sikap personal yang sedikit banyak sangat misteri bagi orang-orang. Kemudian religiusitas juga mencakup totalitas ke dalam isi pribadi manusia, termasuk rasio dan rasa manusiawinya. Selanjutnya akan kita sajikan di sini sebuah contoh atau analogi yang diambil dari bukunya Krisnanda Wijayamukti, yang mana contoh ini akan lebih memberikan pemahaman bagi kita untuk membedakan antara agama dan religiusitas. Jadi dikatakan bahwa dalam percakapan antara Kaisar Tiongkok Liang Budi dengan Bodhidharma pada tahun 527 Masehi, menggambarkan bahwa sikap dan praktik formal keagamaan tidak identik dengan religiusitas. Pada waktu itu, Kaisar berkata bahwa sejak ia naik takhta, ia telah mendirikan banyak wihara, menyalin banyak kitab suci, memberikan dana yang tidak sedikit kepada anggota sangga. Jadi, bukankah ia telah banyak melakukan kebajikan? Namun, menurut Bodhidharma, Kaisar belum benar-benar melakukan kebajikan. Apa yang dilakukan oleh Kaisar lebih merupakan sebuah kesibukan duniawi. Sedangkan kebajikan yang sejati ada dalam kesadaran, kesucian yang sempurna. Intinya bahwa kekosongan atau sunyata yang tidak dapat diraih hanya dengan cara-cara duniawi, namun dengan hening atau melepas. Kepada orang-orang yang masih terikat pada kitab suci dan lain sebagainya atau teknik-teknik duniawi lainnya, Bodhidharma mengatakan bahwa Buddha tidak dapat ditemukan dalam kitab suci. Buddha mengajarkan untuk melihat ke dalam hati sendiri, dan disitulah kita akan bertemu dengan Buddha. Kemudian selanjutnya kita akan mengurai tentang sikap mental religius, bahwa banyak sekali contoh kasus yang terjadi di sekitar kita. Misalnya ada orang yang rajin sembahyang, rajin berdana, membangun tempat ibadah, tetapi di rumah ia menindas istri, atau di tempat lain ia berkorupsi atau melakukan pelanggaran sila lainnya. Kadang-kadang seseorang itu ada yang rajin mengikuti atau menganut agama karena dilandasi oleh sebuah motif atau suatu motif. Misalnya motif bisnis, karir, kemudian tuntutan atau paksaan dari pihak-pihak lain dan sebagainya. Contoh lain misalnya dalam merespon suatu hal atau peristiwa yang sering terjadi dalam keseharian kita. Ada sebuah cerita di sini kisah Zen dari Krisnanda Wijayamukti juga saya ambilnya, yang dapat membantu kita dalam memahami bagaimana religiusitas mungkin berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dalam keagamaan. Dua orang biku bernama Tansan dan Ekido yang sedang melakukan perjalanan dan di tengah perjalanan bertemu dengan seorang wanita yang sangat memerlukan pertolongan untuk menyeberangi sungai yang sangat deras airnya. Kemudian Tansan menggendong wanita itu hingga ke seberang sungai. Kemudian kedua biku tersebut melanjutkan perjalanan. Kemudian Ekido yang tidak dapat menahan diri menegur Tansan dan berkata, "Engkau telah melanggar sila. Bukankah seorang biku tidak boleh menyentuh wanita?" Kemudian Tansan menjawab, "Aku telah meninggalkan wanita itu
segera setelah setiba di seberang sungai. Tetapi mengapa engkau sendiri masih membawanya?" Nah, dari cerita tersebut, Tan San menggendong wanita itu dengan tidak menyentuhnya dengan nafsu. Ia melakukan dengan spontan dan tidak terpengaruhi olehnya. Sedangkan Ekido malah membawa serta nafsu di sepanjang jalan hingga saat itu. Baik teman-teman mahasiswa, dari dua contoh tersebut bahwa religiusitas ditandai dengan sikap moral yang luhur, tulus, dan kepekaan yang membuat seseorang bersedia berkorban untuk mengekspresikan keimanannya berkaitan dengan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa motif atau tendensi apapun. Yang kadang-kadang hal tersebut sedikit mengabaikan protokol-protokol formalitas yang ada. Selanjutnya teman-teman mahasiswa, kita akan membahas sedikit tentang konsep kesucian. Bahwa di dalam Majjhima Nikaya 1 ayat 38 sampai 39 diuraikan bahwa cita-cita religius Buddha adalah melenyapkan penderitaan secara tuntas yang hanya dimungkinkan jika seseorang terbebas dari belenggu nafsu, bebas dari penyakit ketidaktahuan, dan bebas dari kelahiran kembali. Orang menjadi suci karena perbuatannya. Perbuatan yang suci tidak mengandung unsur keserakahan, kebencian, kebodohan, atau kegelapan batin. Selanjutnya dalam Dhammapada ayat 393. Bukan karena penampilan, bukan karena keturunan atau kelahiran seseorang sebagai Brahmana, tetapi orang yang mampu merealisasikan kebenaran dan dhamma yang pantas disebut Brahmana dan layak dikatakan sebagai orang suci. Selanjutnya, orang menjadi suci hanya karena tidak merusak kehidupan, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak melakukan berbagai bentuk kejahatan, dan siapa saja akan mendapatkan perlindungan hanya dengan perbuatannya sendiri yang bersih, yang senantiasa dipraktikkan sebagai kebiasaan. Selanjutnya teman-teman mahasiswa, kita akan menyinggung sedikit tentang waktu suci atau hari baik dan lain sebagainya. Jadi dalam pandangan agama Buddha, semua hari adalah hari baik atau hari khusus, hari yang baik untuk orang melakukan perbuatan kebaikan. Dalam Majjhima Nikaya 1 ayat 39 dikatakan bahwa orang yang religius di hari apapun senantiasa taat menjalankan sila atau kehidupan yang bermoral. Jadi pada dasarnya dalam agama Buddha tidak mengenal penetapan waktu tertentu untuk menjalankan ibadah yang menjadi syarat sahnya suatu ibadah. Tetapi dalam suatu siklus waktu menyangkut musim, cuaca, atau antara siang dan malam, kita harus memilih kapan waktu yang tepat untuk melakukan suatu kegiatan tertentu supaya memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang dimaksud dengan waktu suci adalah saat yang tepat untuk melakukan suatu perbuatan atau suatu ibadah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Misalnya seperti contoh Bodhisattva memilih waktu yang tepat untuk kelahirannya, memilih waktu yang tepat untuk membabarkan dhamma dan lain sebagainya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang baik, berdasarkan aspek-aspek intern, kemudian pertimbangan-pertimbangan yang dipengaruhi dengan budaya setempat, dan lain sebagainya. Rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya mengenai tempat suci. Sabda Buddha menjelang Mahaparinibbana ketika berada di bawah pohon salak kembar yang kemudian tertuang dalam salah satu sutta, yaitu Digha Nikaya 2. Ada 4 tempat yang dihormati dan patut dikunjungi oleh mereka yang berbakti. Adapun 4 tempat itu adalah: yang pertama adalah Taman Lumbini sebagai tempat kelahiran Tathagata. Yang kedua adalah Buddhagaya sebagai tempat Tathagata mencapai pencerahan sempurna. Yang ketiga adalah Taman Rusa di Isipatana Benares sebagai tempat Tathagata memudar roda Dhamma untuk yang pertama kali.
Dan yang keempat adalah Kusinara sebagai tempat Tathagata mencapai Maha Parinibbana. Teman-teman mahasiswa, tempat-tempat tersebut disucikan bukan hanya karena memiliki nilai historis dan spiritual yang sangat tinggi, tetapi secara psikologis karena tempat tersebut pernah menjadi tempat terjadinya peristiwa yang sangat penting, sehingga membuat orang-orang yang berkunjung menjadi tenang dan damai, dan juga selain itu dapat memperkuat keyakinan dan juga memotivasi orang-orang yang berkunjung untuk mensucikan diri, pikiran agar berhasil mencapai pembebasan seperti halnya apa yang telah Sang Buddha Gautama capai. Selanjutnya, saya akan mengutip dalam Wajracedika Paratsina Paramita Sutra 12. Dikatakan bahwa, kutipan langsung ya teman-teman, Subhuti, harus diketahui bahwa semua dewa, manusia maupun asura di jagat raya ini harus memberikan penghormatan dimanapun sutra ini dibacakan, atau hanya satu bait saja yang terdiri dari 4 baris, sebagaimana halnya pada tempat suci atau wihara, atau di mana ada orang yang menerima, mempelajari, mempertahankan dan mengotbahkan sutra-sutra ini dan memiliki keyakinan kepada Dhamma, maka di tempat manapun sutra ini berada, di sanalah terdapat Buddha atau siswa Buddha yang menghormatinya. Berdasarkan kutipan tersebut, maka semua tempat yang dipergunakan untuk melakukan ibadah yang ditandai dengan simbol-simbol keagamaan, objek penghormatan, relik, kitab suci, pratima Buddha, dan lain sebagainya, maka dapat dianggap sebagai tempat yang layak untuk dihormati dan disucikan, selain daripada 4 tempat yang dipergunakan untuk berziarah tadi ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman mahasiswa, kita akan menyinggung sedikit tentang simbol-simbol. Jadi dalam agama Buddha banyak sekali simbol-simbol keagamaan yang dipergunakan sebagai media dalam peribadatan. Simbol-simbol yang dipergunakan tersebut tentu saja memiliki makna dan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Buddha. Di antaranya adalah misalnya pohon dan daun bodhi yang melambangkan penerangan sempurna, kemudian roda cakra yang melambangkan pembabaran Dhamma, kemudian ada bunga terata yang melambangkan kesucian, dan juga ada warna-warna bendera Buddhis yang melambangkan makna dan arti pada setiap warnanya. Kemudian juga ada pratima yang melambangkan visualisasi dan wujud penghormatan kepada sifat kesempurnaan Buddha, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang tentu saja simbol-simbol tersebut memiliki makna dan arti yang sangat mendalam. Simbol-simbol yang dipergunakan dalam peribadatan tersebut merupakan sesuatu yang mewakili kehadiran atau keberadaan sesuatu sesuai dengan konteksnya. Simbol memiliki makna yang tertentu. Dalam konteks kehidupan spiritual, simbol dipandang sebagai suatu ungkapan indrawi atas pemikiran dan realitas yang transenden berdasarkan historis suatu peristiwa-peristiwa penting dan pengalaman-pengalaman. Simbol mengandung banyak arti yang dapat mempengaruhi perasaan atau emosi seseorang yang berhubungan dengan keyakinan. Teman-teman mahasiswa, demikian tadi uraian sedikit mengenai fenomena sikap keagamaan, dan pada akhir perkuliahan kita kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensinya. Saya ucapkan selamat belajar dan Sukhiyontu Namo Buddhaya.